lep-lepan sebelum tidur. Pas lagi ngantuk sebelum tidurnya bukan sejam sebelum tidur, bukan. Tapi pas lagi luplep. Nih, kan nih biasanya marende atau kalau kata orang Sunda ya, pas lagi marende, lagi meluk. Nah, itu diajak ngobrol, sugesti positif yang kita berikan sebelum anak tidur, kemudian beberapa menit setelah anak tidur. Jadi ketika beberapa menit setelah anak tidur, itu gelombang otak anak itu gak langsung masuk ke delta. Gelombang anak itu gak langsung masuk ke delta, tapi bisa saja masih di theta. Akhirnya ketika masih di theta itu masih masuk. Sugesti positif itu masih masuk pada otak anak. Ya, beberapa menit setelah anak tidur. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah ketika anak bangun tidur. Kalau kata orang Sunda, ketika anak bangun tidur ini namanya lulungu. Nah, ini lulungu pun gelombang otak anak itu masih Oke, materi yang pertama yaitu kita akan membahas tentang mengenal istilah hipnosis yang kali dianggap sama. Next. Ini ya, ini pembahasannya akan kita bahas. Kemudian kekuatan alam bawah sadar manusia itu seperti apa? Kemudian next. Perbedaan hipnosis. Perbedaan hipnosis pada anak dan dewasa. Selanjutnya. Apa itu hipnoparenting? Nah, baru itu ya, kita masuk ke inti. Apa itu hipnoparenting? Kemudian, metode hipnoparenting itu seperti apa? Kemudian, prinsip dasar hipnoparenting. Ya, terus yang terakhir kalau tidak salah, barier atau penghalang efektivitas hipnoparenting. Dan yang terakhir adalah, next, manfaat penerapan hipnoparenting untuk kehidupan sehari-hari. Itulah yang akan kita bahas pada sekarang hingga ke depan. Maka selanjutnya Teh Indah mohon maaf. Nah, sekarang apa sih sebelum dilanjutkan? Nanti di sini kita ngobrol saja ya. Jadi saya mengharapkan ada diskusi yang tidak satu arah gitu ya, tidak saya saja yang ngomong di sini. Jadi saya pun ingin mendapatkan ilmu dari sahabat-sahabat semuanya di sini ya, para bunda-bunda hebat semuanya di sini. Nah, apa yang terlintas di benak kita ketika kita mendengar kata hipnosis? Ayo, apa sih kalau nggak ada hipnosis, hipnotis dan lain sebagainya, apa sih biasanya yang terlintas di dalam benak kita? Mempengaruhi. Apa? Mempengaruhi, terus apa lagi? Iya. Copet ya. Ini di chat ada copet ya. Terus apa lagi? Ayo apa lagi nih? Ini sering kan? Hipnotis, ada hipnotis, uya-kuya. Ya, betul. Ini dari Tera Linda ya. Terus apa lagi? Ketika mendengar hipnosis nih, apa lagi? Apa? Ayo, ada lagi? Ada lagi apa? Kurang lebih seperti itu ya, copet, uya-kuya, mempengaruhi, dan lain sebagainya. Nah, kita akan sebutkan satu persatu yang biasanya sebetulnya ada di benak kita ketika kita mendengar kata hipnosis, meskipun mungkin oleh para bunda tidak diungkapkan pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama menakutkan. Kemudian next. Perempuan lebih mudah dihipno, katanya ya, perempuan lebih mudah dipengaruhi. Terus apa lagi? Diperdaya. Nah, ini ya yang sering kali kita anggap tentang hipnosis. Kemudian selanjutnya berbahaya. Next. Horor katanya ya, hipnosis itu horor. Kejahatan. Terus apalagi Teh? Next saja Teh. Rahasia, menakutkan, hilang kesadaran, bisa berubah langsung, mistis. Kemudian apalagi setelah dihipno tidak bisa bangun lagi. Kemudian yang terakhir adalah supranatural. Nah, ternyata sahabat-sahabat semuanya apa yang kita pikirkan tentang hipnosis, semuanya ini adalah mitos. Semuanya adalah mitos. Mengapa? Karena nanti kita akan bahas sebetulnya bagaimana sih, apa sih hipnosis, hipnotis, hipnoterapi, dan hipnoterapi itu seperti apa. Nah, yang pertama, apa itu hipnosis? Nah, ketika kita sudah mendengar, tadi sebetulnya
mitos-mitos yang beredar di masyarakat tentang hipnosis seperti itu. Sebetulnya saya ingin tanya, apa sih hipnosis itu? Ada yang tahu? Di sini apa itu hipnosis? Ada yang tahu kah? Hipnosis ini adalah sebuah proses. Hipnosis ini adalah sebuah proses bagaimana seni memanfaatkan alam bawah sadar manusia. Nah, jadi itu sebetulnya segmentasinya, kebutuhannya itu untuk hal yang baik saja, sahabat semuanya, bukan hal yang buruk seperti untuk kriminal, mencuri, copet dan lain sebagainya, bukan seperti itu. Tapi hipnosis adalah bagaimana cara kita memanfaatkan alam bawah sadar manusia. Nah, pasti masih bingung. Masih bingung apa sih alam bawah sadar manusia teh gitu ya, masih bingung ya. Nah, itu intinya dulu ya, kita harus pahami dulu bahwa hipnosis itu bukan hal yang jahat, menakutkan, misteri, horor dan sebagainya, tapi adalah sesuatu hal yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita, dan itu adalah sebuah seni untuk memanfaatkan alam bawah sadar kita. Next. Kemudian apa itu hipnotis? Nah, yang sering kita ketahui adalah jarang menyebut hipnosis, tapi hipnotis ya. Ya, padahal hipnosis dengan hipnotis itu berbeda. Kalau hipnosis adalah ilmunya, kalau hipnotis adalah orangnya, operatornya, fasilitator yang melakukan hipnosis. Ibarat misalnya seorang yang memainkan piano, itu disebut apa? Pianis, ya. Orang yang memainkan gitar disebut apa? Gitaris. Orang yang bergerak di bidang seni disebut artis. Sama. Ini pun hipnotis itu adalah orang atau fasilitator yang melakukan hipnosis ya. Jadi kalau di sini nih yang sudah mengikuti kelas ini, mudah-mudahan sekarang sudah mulai bisa tahu bahwa ternyata bukan hipnotis yang seringkali kita gunakan, tapi hipnosis. Nah, gitu ya. Oke, yang selanjutnya apa itu hipnoterapi? Ada yang sering pernah mendengar atau bahkan pernah konsultasi dengan ini? Adakah? Hipnoterapi? Pernah. Waktu itu saya pernah lihat di cara melahirkan gitu ya. Oh ya, hypnobirthing, ya. Iya, biar lebih tenang katanya saat proses melahirkannya gitu ya. Nah, iya betul. Nah, kalau hipnosis itu lebih umum, lebih general, itu sebuah ilmu seni memanfaatkan alam bawah sadar dalam bidang apapun, itu namanya hipnosis. Kalau hipnoterapi itu khusus untuk terapi, khusus untuk pengobatan, entah itu pengobatan dalam hal apapun, seperti ada hypnobirthing, ada hypnosleeping, ada hipnoforensik, ada hipno lainnya, dan itu yang fungsinya untuk klinis, untuk pengobatan. Nah, itu disebut dengan hipnoterapi. Kemudian yang selanjutnya, hipnoterapis. Nah, seperti hipnotis, hipnoterapis pun sama, adalah orang atau fasilitator yang melakukan hipnoterapi. Gitu ya. Jadi sudah agak terbayangkan perbedaan antara hipnosis, hipnotis, hipnoterapi, dan hipnoterapis. Intinya kalau ada yang di belakangnya IST itu adalah orangnya, sedangkan yang bukannya itu adalah ilmunya, gitu ya. Kalau hipnoterapis berarti orang yang memahami ilmu hipnoterapi, kalau hipnotis orang yang mengalami ilmu hipnosis, gitu. Oke, next. Nah, sebelum kita ke hipnoparenting, biar agak terbayang, maka kita harus jelas dulu dengan hal ini. Apa sih yang tadi saya sebutkan bahwa hipnosis adalah bagaimana seni kita memanfaatkan alam bawah sadar manusia. Sahabat semuanya, bisa kita lihat di gambar yang pertama, yang itu ada gunung ya. Itu seringkali disebut dengan gunung es. Itu diibaratkan sebuah pikiran manusia. Ternyata ada yang namanya conscious mind dan subconscious mind. Conscious mind artinya pikiran sadar, dan subconscious mind artinya alam bawah sadar manusia. Dan ternyata, diakui atau tidak, ternyata
pikiran kita, struktur pikiran manusia kita itu didominasi oleh alam bawah sadar. Yaitu coba kita lihat subconscious mind. Coba ya kita lihat yang di gunung es ini, yang bawahnya itu adalah alam bawah sadar kita. Dan yang atasnya yang muncul sedikit itu 12%. Dan yang bawahnya 88% itu alam bawah sadar, yang 12%-nya itu alam sadar manusia. Dan ternyata subconscious mind atau alam bawah sadar manusia ini, mengapa sampai 88%? Karena ini meliputi hal-hal yang sering kita lakukan, kebiasaan yang kita lakukan. Di next terlebih dahulu Teh, saya akan menjelaskan dulu, biar lebih jelas next. Nah, udah. Nah, untuk conscious mind ini adalah cara kerjanya berkaitan dengan sebelumnya Teh belum, sebelumnya belum. Nah, untuk alam sadar yang tadi lagi Teh, yang gunung es, yang gunung es lagi Teh, previous. Nah, ya. Untuk alam sadar manusia ini yang isinya 12%, yang biasa kita gunakan 12%, cara kerjanya berkaitan dengan pengetahuan, logika, berpikir analitik, mengidentifikasi, membandingkan, struktural, dan sebagainya. Jadi gini, mudahnya gini sahabat semuanya, ketika kita sedang membandingkan sesuatu, ketika kita sedang menganalisis sesuatu, ketika logika kita yang dipakai, ketika pengetahuan kita yang dipakai, maka kita sedang menggunakan alam sadar kita. Itu. Dan yang di bawahnya yang 88% alias alam bawah sadar manusia, ini berkaitan dengan cara kerjanya dengan keyakinan, emosi, perasaan, dan hal-hal lainnya. Nah ini kebiasaan, memori jangka panjang, ketakutan, imajinasi, personal beliefs, cultural beliefs, projection, self image, identitas diri, kebutuhan, dan lain sebagainya yang itu jarang kita sadari. Alam bawah sadar ini kita itu isinya ini. Kebiasaan kita, emosi kita, gitulah hal-hal yang keyakinan kita, perasaan kita kan rata-rata kita tidak menyadari bahwa ternyata hal-hal demikian semesti emosi, perasaan dan sebagainya itu disimpan di alam bawah sadar manusia. Nah, dan teorinya adalah ketika itu disimpan di alam bawah sadar manusia, maka itu long term memory alias jangka panjang. Tersimpan jangka panjang. Saya tanya nih sama bunda-bunda. Bunda-bunda, ketika bunda-bunda usia 5 tahun, ketika bunda-bunda sedang bahagia ataupun sedang sangat sedih, ingat gak sampai sekarang? Ayo, ada yang bisa jawab? Ada beberapa sih enggak, yang ada juga. Nah, ada yang ingat, ada yang enggak. Yang kalau yang sangat menguras emosi, yang benar-benar bahagia ataupun benar-benar sangat sedih pada usia 7 tahun gitu ya, pokoknya usia awal-awal SD gitu. Ingat gak? Ingat. Ingat ya. Kebanyakan dari kita ingat, sebagian ingat, tentu tidak akan semuanya. Yang diingat di alam bawah sadar itu, yang disimpan di alam bawah sadar itu adalah sesuatu hal yang sangat membekas dan menurut kita itu sangat penting. Akhirnya kita simpan sekian lama dan itu disimpannya di alam bawah sadar. Meskipun menurut teori bukan saat masa kecil saja. Misalnya nih, mak kalau marah sama suami, masalah yang 10 tahun lalu, yang benar-benar kita sangat marah, sangat kesal, ataupun kita benar-benar sangat bahagia, ingat gak sampai sekarang? Ingat gak? Ingat, Ambu. Ingat banget ya. Ya sama suami ingat gitu ya. Nah karena hal-hal yang demikian, keyakinan, emosi, perasaan yang seperti itu disimpannya di alam bawah sadar manusia. Nah ini mengapa judul kali ini bagaimana seni mengolah alam bawah sadar anak agar itu setidaknya merubah perilakunya menjadi lebih baik lagi.
Gitu ya. Oke, untuk teori gunung es, ini struktur pikiran manusia sepertinya sudah agak terbayang. Sekarang kita masuk ke gelombang otak manusia. Ini mengapa ini adalah dasar, ini adalah fondasi yang harus dijelaskan sebelum membahas masuk ke hypnoparenting. Tentang gelombang otak manusia. Tentang gelombang otak manusia pun ini seringkali banyak tidak disadari oleh kebanyakan dari kita. Mengapa? Padahal gelombang otak itu ada 5 sebetulnya ya. Ada gamma, beta, alfa, theta, dan delta. Tapi yang berpengaruh atau yang berhubungan erat dengan dunia hipnoterapi, hipnosis adalah beta, alfa, theta, dan delta. Jadi gamma mah tidak. Jadi kita akan membahas 4 saja. Jadi begini, simpelnya begini. Ketika kita beraktivitas, itu ada gelombang otak tertentu yang aktif di dalam otak kita. Misalnya ada gelombang otak beta. Ini aktif saat kita dalam kondisi terjaga, ya, saat kita dalam kondisi terjaga, tegang, konsentrasi tinggi. Nah, otak kita berarti gelombang otak kita yang aktif itu adalah beta. Nah, contoh aktivitasnya apa? Misalnya ketika kita sedang mengerjakan proyek yang rumit, olahraga, berdebat. Nah, itu ketika kita melakukan aktivitas itu, maka gelombang otak beta lah yang aktif di dalam otak kita. Kebayang? Kebayang maksud saya? Nah, kemudian ada gelombang otak yang kedua namanya alfa. Ini pun sama aktif ketika kondisi terjaga. Ketika kondisi terjaga, namun ini lebih waspada tapi santai. Nah, contoh aktivitasnya misalnya ketika kita sedang memecahkan masalah, ketika kita sedang menulis, ketika kita sedang belajar. Nah, ini kalau bahasa kitanya ini disebut bahasa kitanya mah disebut sersan. Serius tapi santai. Nah, ini gelombang otak alfa lah yang sedang aktif di dalam otak kita. Kemudian yang ketiga adalah gelombang otak theta. Nah, gelombang otak theta ini adalah kondisi setengah terjaga. Sangat santai atau mengantuk ya, ini theta lah yang sedang aktif ya dalam otak kita. Aktivitasnya adalah seperti kita mencari ide kreatif, melamun dan lain sebagainya, maka ini adalah gelombang otak theta yang aktif. Dan yang terakhir gelombang otak delta. Ini adalah kondisi tidak terjaga, yaitu sensor indrawi dengan luar itu terputus. Misalnya ketika kita sedang tidur nyenyak tanpa mimpi, kan tidur teh ada yang sambil mimpi dan ada yang tidak. Jika kita tidur tanpa mimpi, artinya itu kita tidur nyenyak. Jika kita tidur hayo we mimpi, berarti tidur kita tidak nyenyak, banyak pikiran biasanya. Biasanya kalau yang mimpi terus itu karena banyak pikiran gitu ya, akhirnya ke bawah mimpi. Nah, itu tidurnya kurang nyenyak. Nah, gelombang otak delta ini adalah aktif ketika tidur nyenyak tanpa mimpi dan jika kita dalam keadaan koma. Koma itu gelombang otak delta lah yang aktif. Nah, apa hubungannya sih dengan hypnoparenting ini, dengan hipnoterapi ini? Adalah ketika proses induksi, ketika kita mengantarkan orang lain untuk memasuki gelombang otak trans gitu ya, masuk dalam, sangat dalam, ini berada antara alfa dan theta. Alfa sampai theta. Mengapa? Karena kondisi ini benar-benar sangat rileks. Maksudnya gini, ketika gelombang otak kita sedang beta, mengapa sugesti positif itu jarang masuk? Karena kita benar-benar kondisi terjaga. Yang ada, kalau misalnya anak kita ajak ngobrol, kita berikan sugesti positif ketika gelombang otaknya beta, yang ada debat. Yang ada berdebat gitu ya, bukan nerima. Tapi ketika gelombang otaknya berada dalam alfa hingga theta, ia sedang benar-benar rileks, mengantuk, melamun. Nah, itulah sugesti positif yang akan kita berikan itu, insya Allah akan masuk lebih mudah. Sedangkan jika gelombang otak delta, yaitu yang terakhir, itu tidak akan masuk juga sama. Mengapa ya, namanya juga lagi tidur, tidak akan masuk kalau udah benar-benar masuk gelombang otak delta. Gitu. Oke, selanjutnya ini kayaknya pengantar saja ya sebelum masuk ke hypnoparenting. Selanjutnya
Nah, gini. Mengapa sih ada nama hypnoparenting? Ya udah gak usah hypnoparenting, mungkinnya udah hipnosis aja gitu. Ternyata karena ada perbedaan hipnosis pada anak dan dewasa. Nah, dijelaskan di sini, proses hipnosis yang sering kalian lihat di televisi seperti tadi, ada uya-kuya gitu ya, uya-kuya ya gitu ya. Itulah itu stage hipnosis. Stage hipnosis itu adalah untuk hiburan saja. Ya, itu untuk hiburan saja gitu ya, dan rata-rata objeknya itu dewasa. Nah, sedikit gambaran hipno pada orang dewasa lebih mudah karena komunikasinya nyambung dan orang dewasa cenderung bisa lebih fokus. Misalnya ketika di uya-kuya, saya contohkannya uya-kuya. Karena yang sering kali kita lihat di TV. Saya tidak akan mencontohkan proses hipnoterapinya, jarang gitu ya. Hipnoterapi mah benar-benar di up di publik gitu ya. Kalau hipnoterapi karena itu untuk proses penyembuhan. Nah, kalau misalnya kayak uya-kuya, mengapa subjeknya dewasa? Karena orang dewasa lebih mudah berdiajak komunikasi dan lebih fokus. Beda sama anak. Coba anak disuruh kayak Uya, lihat tatap mata Ojan. Misalnya kayak dulu ayah filmnya, gak akan semua anak mau, kecuali anaknya udah masuk menjelang remaja, misalnya udah gede gitu. Kalau usia TK, usia SD itu gak akan mau, dia suruh rebahan, tidur, menurut sama kita, mengikuti instruksi kita, itu gak akan mau. Makanya ada hipnoparenting karena ada perbedaan mendasar antara hipnosis pada anak dan dewasa. Paradigma selanjutnya, lain halnya dengan hipno pada anak. Mengapa ada metode khusus yaitu hipnoparenting? Karena untuk menghipno anak tidak mudah. Komunikasi yang jelas berbeda dan anak cenderung sulit fokus. Kecuali anak tipe penurut, ya. Kecuali anak tipe penurut, dia fokus, penurut aja, itu bisa mungkin agak mudah menggunakan metode hipnoterapi yang terstruktur seperti orang dewasa. Tapi kebanyakan anak bukanlah tipe penurut, karena memang fasenya yang masih bereksplorasi. Jadi dia agak akan nurut. Kalau misalnya sama kita disuruh lihat ke sini, dia agak akan nurut. Itulah mengapa ada metode hipnoparenting, biar lebih smooth, lebih halus itu menggunakan metode-metode lain untuk mengakali bagaimana caranya agar proses hipnosis tetap masuk pada diri anak. Next. Jika ingin menghipnos suami pun tidak bisa. Nah, saya mengapa ada materi ini, banyak ibu-ibu yang bertanya, ari ngahipnos suami bisa teu ambu cenah. Ame suami teh jadi lebih bagus, lebih kumaha. Nah, jika ingin menghipnos suami pun tidak bisa kita menghipno layaknya seorang hipnotis atau hipnoterapis. Yang ada kalau kita menghipnos suami, jangankan ibu-ibu, saya juga kalau ke suami saya misalnya praktek percobaan, suami saya ketawa-ketawa. Ketawa-ketawa gitu lah lihat saya menghipno ya, karena berbeda caranya. Jika dengan keluarga dekat itu berbeda, tidak seperti dengan orang lain. Orang lain mungkin akan mengikuti karena memang saya adalah seorang hipnoterapis, tapi suami saya ngakak kalau menggunakan metode-metode seperti ke orang lain. Nah, ada trik khusus untuk memudahkan komunikasi dengan suami, tujuannya sama, membuat pasangan terbuka dan mampu menerima informasi dengan baik. Ini ada trik khusus dan ini biasanya dibahas dalam segmen-segmen selanjutnya karena panjang kali lebar alias luas sekali. Kita fokus ke anak saja dulu ya, jangan ke suami. Oke, next. Oke. Apa itu hipnoparenting? Nah, jadi sekarang kita masuk ke apa itu hipnoparenting ya. Hipnoparenting adalah gabungan antara hipnosis dan parenting. Definisi hipnosis sudah dijelaskan di atas, dan definisi parenting adalah program pengasuhan orang tua terhadap anaknya dengan menitik beratkan perkembangan yang meliputi aspek fisik, emosional, sosial, intelektual, dan spiritual anak anak dari prenatal hingga dewasa. Prenatal itu sebelum lahir atau ketika dalam kandungan dan hingga dewasa. Jadi apa itu hipnoparenting? Ada yang mau menjawab?
Jadi apa itu hipnoparenting? Ayo. Nih, hipnosis ini tadi saya jelaskan. Hipnoparenting juga ini. Nah, kalau hipnoparenting apa? Ada yang mau membantu menjawab? Biar rame atuh. Ya saya sendiri yang ngomong. Gak tahu ya gak apa-apa. Oke, jadi hipnoparenting adalah berarti adalah seni. Sebuah seni memanfaatkan alam bawah sadar manusia, alam bawah sadar anak, yang tujuannya untuk optimasi tumbuh kembang anak yang meliputi aspek fisik, emosional, sosial, intelektual, dan spiritual anak dari prenatal hingga dewasa. Ya, jadi intinya parenting tapi menggunakan metode hipnosis atau gitu emang gampang. Itulah hipnoparenting. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah yang paling ditunggu-tunggu, yaitu metodenya seperti apa sih, Ambu? Setelah panjang lebar penjelasan nih tentang mitos hipnosis dan lain sebagainya, sekarang kita masuk ke metode pengasuhan, metode hipnoparenting. Bagaimana sih yang pertama? Metode yang bisa digunakan adalah hypnosleep. Ada yang pernah mendengar pernyataan ini? Pernah. Hypnosleep. Nah, hypnosleep itu seperti apa? Sounding Berikan bukan? sounding, ya sounding seperti apa? Jadi kita kasih masukan positif waktu dia anak-anak mau tidur. Nah, terus ada lagi? Ya kayak gitu, Ambu. Kayak gitu aja. Iya. Iya betul, kayak kata Teh Dea ya, Dea Kanawi ya. Ya betul, hipnosleep itu seperti itu, berikan sugesti positif di telinga kanan. Ya, mengapa telinga kanan? Karena struktur otaknya sebelah kanan itu memang untuk itu. Ya, saya pernah mendengar penjelasan ini pun dari Dr. Aisyah Dahlan, yang beliau pun adalah seorang hipnoterapis, yang menyatakan mengapa di telinga kanan, karena struktur otak di telinga kanan itu lebih melekat di otak anak. Jika di otak anak sudah melekat, maka tentu itu akan berpengaruh terhadap perilakunya ya. Jadi caranya hipnosleep, berikan sugesti positif di telinga kanan. Pertama, sebelum anak tidur, pas anak lagi ngantuk, lep-lepan sebelum tidur, pas lagi ngantuk sebelum tidurnya bukan sejam sebelum tidur, bukan. Tapi pas lagi luplep, nih kan nih biasanya marende atau kalau kata orang Sunda ya, pas lagi marende, lagi meluk, nah itu diajak ngobrol, sugesti positif yang kita berikan sebelum anak tidur, kemudian beberapa menit setelah anak tidur. Jadi ketika beberapa menit setelah anak tidur, itu gelombang otak anak itu gak langsung masuk ke delta. Gelombang anak itu gak langsung masuk ke delta, tapi bisa saja masih di theta. Akhirnya ketika masih di theta itu masih masuk. Sugesti positif itu masih masuk pada otak anak. Ya, beberapa menit setelah anak tidur. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah ketika anak bangun tidur. Kalau kata orang Sunda, ketika anak bangun tidur ini namanya lulungu. Nah, ini lulungu pun gelombang otak anak itu masih berada di antara alfa hingga theta. Artinya ketika gelombang anak masih alfa theta, ia masih rileks dan itu sangat masih mudah menerima sugesti positif yang diberikan oleh orang tua ataupun orang sekitarnya. Dan sebaliknya sahabat semuanya, ibu-ibu semuanya, jika sugesti negatif yang kita sering ucapkan ketika anak sebelum tidur, ketika anak setelah tidur mah kayaknya enggak, ataupun ketika anak bangun tidur, itu pun akan menempel di dalam otak anak. Makanya ada seorang ahli parenting, ya ahli neurologi, Dr. Aisyah Dahlan menyatakan, jangan sekali-kali kamu memarahi anak kamu pas mau tidur ataupun pas bangun tidur. Nah, itu akan melekat di dalam otak anak dan itu akan menjadi generalisasi sebuah gambaran tentang diri kamu. Misalnya ibu-ibu marah, ayo cepet tidur, besok sekolah, wah sampai marah-marah dan sebagainya, atau ngomel-ngomel sebelum anak tidur tuh jadi ngomel-ngomel.
inilah yang akan melekat pada diri anak. Oh iya, saya mah malas, saya mah gini, saya mah nakal dan lain sebagainya. Kemudian saat bangun tidur pun sama, ya cepet, kamu mah lelet amat mau sekolah ini teh bla 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 bla. Pokoknya pas sebelum tidur dan bangun tidur bukan diberikan sugesti positif, tapi sebaliknya diberikan sugesti negatif, itu pun sama-sama akan melekat di dalam otak anak, karena gelombang otak yang sedang aktif adalah antara alfa dan theta. Gitu. Jadi sugesti baiknya satu persatu jika niatnya menyelesaikan masalah, kecuali jika orang tua mau meminta maaf pada anak misalnya, boleh digabungkan. Jadi maksudnya gini, sugesti positif misalnya anak itu masalahnya kurang makan, iya, sulit makan, iya, sulit mandi, iya. Nah itu satu-satu sahabat semuanya, satu-satu dulu beresin. Masalah makan dulu beresin, ini susah makan nih, baru susah mandi kalau udah selesai. Jangan digabungkan, nanti bingung. Anak bingung, anak kayak memang harus satu-satu. Kecuali kalau kita mau minta maaf apa itu boleh digabungkan. Minta maaf gini, sebelum tidur teh maafin mama ya hari ini. Sudah gini, maafin mama ya hari ini sudah marahin. Setidaknya luka-luka batin yang ada pada diri anak itu terobati ketika kita seringkali meminta maaf pada anak sebelum tidur dan bangun tidur, disambut dengan pelukan yang hangat. Itu akan ia ingat hingga ia dewasa, hingga ia menjadi seorang ibu, ya, hingga ia menjadi seorang ayah, itu akan teringat melekat di dalam benaknya. Oke, itu metode yang pertama. Kemudian yang metode yang kedua adalah modeling. Berikan model yang baik untuk anak sehingga emosi positif yang dominan pada diri anak. Emosi itu entah itu positif atau negatif akan melekat selamanya pada diri anak dan pikiran anak. Jadi berusahalah emosi positif yang diberikan orang tua mendominasi dibandingkan emosi negatifnya. Begini, anak itu seperti cermin. Ketika ada masalah di anak, kita jadi alangkah baiknya kita ngaca dulu gitu lah, ngaca dulu ini teh kayak emaknya, kayak bapaknya, atau kayak siapanya gitu ya. Kita lihat terlebih dahulu dan usahakanlah ketika anak masih kecil itu emosi positif lah yang ia rasakan. Sehingga untuk ketika ia memasuki usia remaja, usia dewasa, emosi positiflah yang terbawa. Meskipun diakui atau tidak, manusia itu tidak ada yang ideal, manusia ini tidak ada yang sempurna, manusia itu begitu dinamis gitu ya, begitu complicated, tidak bisa emosi positif saja, pasti ada emosi negatif. Tapi usahakan emosi positif yang dominan gitu, yang dominan. Jadi emosi negatif teh kalau sedih, akhirnya anak tahu sedih sewajarnya, marah sewajarnya, kesal sewajarnya, tapi emosi-emosi positif, emosi bahagia, ceria dan sebagainya, itulah yang mendominasi kehidupan anak. Oke, next. Itu udah 2 metode ya. Oke, next. Sebentar. Dan sekarang kita masuk ke prinsip dasar hypnoparenting. Metodenya tadi cuma 2. Ya. Tapi prakteknya bisa berhasil atau tidak tergantung ini. Prinsip dasar hypnoparenting yaitu pertama, repetisi atau pengulangan. Banyak yang curhat gini, Ambu, saya itu udah mempraktekkan hypnoparenting, hypnosleep, tapi anak saya kok gitu-gitu aja. Nah ini, nggak ada repetisi atau pengulangan. Metode yang bagus, jika tidak ada pengulangan atau repetisi, maka kecil kemungkinan untuk berhasil. Misalnya kita melakukan hipnosis cuma 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya gak akan nempel di anak. Tapi every day, dan itu bisa berbulan-bulan, berminggu-minggu, tergantung masalahnya, tergantung ringan, sedang atau berat masalah anak. Di kita mah baru sekali, 2 kali sudah disebut saya itu sudah berusaha maksimal. Sampai nangis-nangis, Ambu saya itu sudah berusaha maksimal gitu ya, tapi kenapa anak saya tidak berubah gitu ya. Inilah mungkin repetisi yang kurang gitu. Kita seringkali menganggap bahwa baru 1 kali, 2 kali itu sudah selesai. Tidak seperti itu. Harus ada repetisi ataupun pengulangan.
terus konsisten, persisten, istiqomah agar hasilnya maksimal. Jika tidak, kita akan terus mengulang dari nol. Ya, jika kita tidak jika kita misalnya kita udah 1 bulan melakukan hypnosleep, kemudian kita libur juga 1 bulan, itu dari nol lagi. Gitu. Jadi usahakan prinsip dasarnya adalah repetisi. Kemudian yang kedua adalah kata positif. Berikan sugesti positif saat anak dalam keadaan rileks lainnya. Jadi sahabat-sahabat semuanya, ini bukan saat hypnosleep saja, tapi saat bermain, saat membaca buku, nonton tayangan edukatif, atau kondisi lainnya yang intinya anak sedang rileks. Nah, ketika anak sedang rileks, maka sugesti positif apapun insya Allah akan masuk dengan syarat repetisi juga. Jadi jangan terlalu terfokus pada hypnosleep ketika anak sebelum tidur, ketika 10 menit baru tidur, dan ketika bangun tidur. Tapi dalam semua kondisi, dalam semua keseharian anak, ketika anak dalam keadaan rileks, intinya maka itu lakukanlah sugesti positif pada anak. Terus disonding. Itu adalah prinsip dasar dari hypnoparenting. Oke, selanjutnya informasi apapun mudah masuk jika dalam keadaan rileks. Ya. Selanjutnya. Nah, kita sudah melakukan apapun, kita sudah konsisten, kita sudah melakukan ini, tapi ternyata belum juga berhasil, Ambu. Nah, sahabat semuanya, hidup ini tidak selalu seperti apa yang kita inginkan. Banyak hal-hal yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tugas kita hanya berdoa, berusaha, baru tawakal. Tapi di sini ternyata kita pun harus usahanya benar-benar maksimal dan menghindari yang namanya barrier. Barrier atau penghalang efektivitas hypnoparenting. Yang pertama, lingkungan sosial terdekat. Teman, sekolah, guru. Misalnya anak kita kecanduan game. Di rumah sudah benar-benar tidak main game. Ketika di luar, anak-anak teman-temannya semuanya main game. Kebawa lagi. Itu maksud saya. Jadi ternyata banyak sekali tantangannya. Gadget, televisi gitu ya. Gadget misalnya memperlihatkan apa. Sedangkan di rumah dilarang gitu ya. Ternyata jika di gadget dibolehkan. Televisi, pokoknya screen time gitu ya. Kemudian lingkungan sosial lain, keluarga besar atau lingkungan sekitar. Misalnya anak kita mempunyai penyakit apa, akhirnya ia tidak boleh memakan apa, misalnya tidak boleh makan es krim, tidak boleh makan permen misalnya. Ternyata di keluarga besar dikasih itu, mau segimanapun dikasih, yang penting punya uang. Nah itu pun menjadi barrier, menjadi penghalang, menjadi tantangan untuk kita sebagai orang tua untuk melihat efektivitas hypnoparenting. Jika orang tua tidak melakukan metode dan prinsip dasar dalam hypnoparenting, maka orang tua pun bisa menjadi penghalang efektivitasnya. Namun selain orang tua, ada pula hal lain di luar orang tua yang bisa menjadi penghalang efektivitas hypnoparenting. Gitu. Oke, next. Oke, next. Nah, ini yang terakhir ya, manfaat penerapan hypnoparenting. Pertama, attachment atau kelekatan antara orang tua dan anak terbangun begitu kuat. Attachment itu, kelekatan itu bukan hanya dari badan ke badan, bukan hanya dari body ke body, tapi soul to soul, dari jiwa ke jiwa. Anak akan mencontoh dan menjadikan orang tua adalah idolanya. Dan yang terakhir, aspek perkembangan anak dapat berkembang dengan optimal. Aspek sosial, emosional, kognitif, fisik, spiritual dan hal lainnya itu akan berkembang dengan optimal jika kita benar-benar menerapkan hypnoparenting. Oke, selanjutnya. Nah, ini kunci dari hipnosis. All hypnosis is self-hypnosis. Semua bentuk hipnosis itu adalah self-hypnosis. Bagaimana kita menghipnosis diri kita sendiri. Maksudnya apa?
Jika ini terjadi pada orang dewasa, misalnya ada orang dewasa yang kecanduan rokok dan istrinya menginginkan suaminya itu sembuh dari kecanduan rokok. Jika suaminya tidak memiliki keinginan untuk sembuh, maka hipnosis ini tidak akan berjalan. Karena semua hipnosis adalah tergantung bagaimana dirinya bisa menghipnosis dirinya sendiri. Jadi dalam hal hypnoparenting pun anak pun harus kuat bahwa dia berkeinginan untuk memiliki perilaku yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Oke, next. Tantangan di era digital sangatlah berpengaruh terhadap pola pengasuhan. Orang tua harus menancapkan fondasi yang kuat supaya anak tetap berdiri kokoh di tengah badai ya. Memang zaman sekarang mah sangat ngeri sekali lingkungan itu yang bukan hanya di luar saja yang berbahaya, tapi lingkungan itu yang berbahaya pun bisa masuk ke kamar anak-anak kita lewat gadget, lewat HP ya. Jadi tentu saya teringat kata Dr. Aisyah Dahlan pun menyatakan bahwa mengasuh anak tidak mudah karena hadiahnya surga. Kalau mengasuh anak muda, mungkin hadiahnya rice cooker katanya ya. Jadi itu karena memang tidak mudah, banyak sekali tantangan-tantangan dalam mengasuh anak. Karena tujuan di sini kita bukan untuk menjadi orang tua yang sempurna, tapi mudah-mudahan ketika belajar di sini menjadi orang tua yang lebih baik dan lebih baik lagi dari hari ke hari. Itu selanjutnya. Dan yang terakhir, Nabi Rasulullah SAW bersabda, ajarlah, permudahlah dan jangan dipersulit, gembirakanlah dan jangan ditakut-takuti. Jika salah seorang dari kalian marah, hendaklah berdiam diri. Ini tentu menjadi pecutan untuk kita semua, jangan terlalu mempersulit anak, tapi diajarkan ia, tapi dipermudah ia, dan jangan dipersulit. Gitu ya, jangan sampai ditakut-takuti, dan jika kita sedang marah, hendaknya kita berdiam diri. Ini adalah sabda Nabi yang mudah-mudahan kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini tentu sangat membantu sekali proses hypnoparenting agar lebih efektif digunakan. Oke, selanjutnya. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Jadi sahabat-sahabat semua, nanti jangan menyalahkan orang lain. Saya sangat senang sekali kita jika justru berbagi dengan misalnya yang belum menikah, ataupun yang awal-awal menikah, yang anaknya baru 1 tahun, atau yang sedang mengandung, saya sangat bahagia sekali. Saya sangat senang sekali. Mengapa? Karena itu langkah preventif. Apa yang akan kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Jangan sampai kita menangis ketika anak nanti usia remaja bermasalah, usia dewasa bermasalah, usia ini bermasalah, dan ternyata setelah ditelisik itu adalah ada kesalahan pengasuhan yang kita lakukan ketika anak-anak kita masih dini. Ya, mudah-mudahan tidak sampai terjadi hal demikian pada kita semua. Next. Oke, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, selanjutnya untuk sesi diskusi, mangga saya akan serahkan kembali kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih nih Ambu, materinya Masya Allah sekali. Memang ya apapun ilmunya, balik lagi ya, kita harus sabar, konsisten gitu, terus Betul. pengulangan gitu. Kita seringkali inginnya mendidik anak itu secara instan nih. Dapat ilmu ini, pengennya anak-anak langsung aja ya bisa langsung baik gitu. Jadi benar nih catatannya buat para parent semua, yang utama adalah kita pengulangan dan konsisten dari ilmu-ilmu yang malam ini kita dapatkan dari Ambu Eva ini. Nih buat parent semua yang ada pertanyaan, boleh langsung ataupun boleh di kolom chat ya. Ya, boleh. Nih, mangga Teh Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia, ibu dari 2 anak yang usianya beda 1 tahun. Iya. Saya nanya Teh, ini anak saya yang kedua
agak sedikit emosional. Mm. Dia usianya baru 19 bulan. Nah, caranya kan 19 tadi bulan. bilang yang sleep yang mau tidur ya. Ya, tiap Iya. hari saya coba gitu kan, karena emang masih bayi atau masih belum waktunya saya kasih tahu apa belum paham gitu. Itu ya begitu terus deh, setiap hari saya kasih tahu. Kalau abangnya usia 2 tahun 9 bulan sudah paham kalau saya kasih tahu. Itu bagaimana Teh ya menurut Teteh? Ya, terima kasih Teh. Oke, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam. Ini emosionalnya maksudnya bagaimana ya? Iya, kalau misalkan saya mau ke kamar mandi, itu nggak boleh, nangis saja. Mau masak, nangis di kaki gitu. Ayahnya kerja, maunya sama saya, mau dipegang mertua saya nggak mau, sama bibinya nggak mau gitu. Ya seperti itu Teh. Oke. Gimana Teh Neni, langsung jawab saja atau seperti apa? Iya, langsung dijawab aja mungkin Ambu. Oke. Begini, hal yang pertama yang bisa saya tangkap dari Mbak Cynthia ya. Pertama, kita tidak bisa membandingkan. Kita tidak bisa membandingkan si kakaknya usia 2 tahun 9 bulan bisa begini, sedangkan adiknya bisa seperti ini. Semua anak terlahir karena berbagai faktor. Ketika masa berkandungnya berbeda, ketika ketika lahirnya pun berbeda, memiliki bawaannya masing-masing. Nah, kalau misalnya emosionalnya karena misalnya tidak bisa ditinggal, begini nangis, begitu nangis, sebetulnya kalau untuk usia segitu masih dalam rangka wajar. Tapi mungkin karena karena Ibu Cynthia membandingkan dengan kakaknya, akhirnya itu terlihat tidak wajar. Ya, itu terlihat tidak wajar karena membandingkan dengan kakaknya. Tapi saya seringkali ucapkan dalam kegiatan apapun, fokus kita jangan membandingkan anak kita pada kakaknya, jangan membandingkan anak kita pada adiknya, jangan membandingkan anak kita pada anak orang lain karena beda ibu, beda bapak. Tapi fokus kita adalah belajar milestone perkembangan anak. Milestone perkembangan anak maksudnya seperti apa? Yaitu aspek perkembangan fisiknya, misalnya usia 19 bulan harusnya seperti apa. Fisiknya ada motorik halus, motorik kasar. Kemudian kognitifnya seperti apa, emosionalnya seperti apa, sosialnya seperti apa, spiritualnya seperti apa. Itu kita lihat milestone. Milestone itu maksudnya adalah tugas perkembangan yang memang itu langsung dirancang oleh dalam ilmu psikologi ataupun WHO. Nah, maksudnya jadi biar kita fokus pada itu saja. Tapi kalau saya lihat usia 19 tahun itu sangat wajar sekali jika dia masih ada ketergantungan dengan ibunya. Ada dependensi dengan ibunya. Justru itu nanti itulah yang akan dirindukan oleh Mbak Cynthia. Meskipun itu sangat rungsingnya nyatanya. Kita suka kadang rungsing gitu ya, mau gini susah, mau gitu susah, mau gini nangis. Emang betul sangat kita pun pusing gitu ya. Tapi itulah hal yang tentu akan menjadi kenangan bahwa nanti pun insya Allah kalau kita perlahan-lahan nih kalau misalnya ibu mau begini, kita mungkin alihkan terhadap aktivitas-aktivitas lain yang tentu lebih ia senangi juga gitu ya daripada ikut-ikut ke kita terus. Tapi hypnosleep untuk usia 19 bulan pun sepertinya itu sudah bisa. Tapi mungkin bahasa kitanya yang memang belum pas dengan usia anak. Jadi kalau misalnya bahasa usia 19 bulan kan saya kira itu belum terlalu mengerti gitu ya. Karena bahasa itu ada dua. Ada bahasa ada bahasa ekspresif, ada bahasa reseptif, ada bagaimana cara kita menerima omongan orang lain, dan ada bagaimana cara kita mengekspresikan omongan kita pada orang lain. Mungkin kalau usia 19 tahun saya khawatir kita mengkomunikasikannya terlalu berat, memberikan soundingnya terlalu berat pada anak. Akhirnya ya anak belum paham, jadi itu gak efektif. Apalagi kalau tidak ada repetisi tiap hari berbulan-bulan, itu tidak mudah. Karena memang mengasuh anak itu tidak sampai usia dini saja, hingga remaja, hingga anak kita dewasa pun itu ada saja masalahnya.
ada fase-fase krisisnya. Jadi intinya adalah saya nyatakan bahwa pertama kita tidak boleh membandingkan dengan kakaknya, kita fokus kalau saya sebutkan usia 19 tahun, ngentel ke ibunya seperti itu wajar, tinggal sabarnya. Sabarnya kita itulah masa-masa yang akan kita rindukan. Makanya ada sebuah artikel, 5 tahun pertama tidak mengapa anak kita ngentel sama kita, itu adalah masanya. Nanti kita akan bersedih, kita akan kesepian ketika anak kita sudah masuk usia SD, SMP, SMA, dia yang bahkan tidak mau berdekatan dengan kita. Bahkan kalau usia SD ya diantarkan oleh ibunya, oleh ayahnya juga sudah malu gitu. Jadi mungkin momen-momen inilah yang perlu dinikmati. Kita capek, lelah, sabar atau tidaknya mungkin karena kita kurang menikmati hal itu. Itu mungkin Bu Cynthia. Apakah ada lagi yang masih ingin ditambahkan? Kira-kira bahasa sondinya gimana ya Teh? Untuk usia 19 bulan, masalahnya emosional gitu ya? Ya. Ya udah kalau gitu sebelum tidur misalnya bahasanya, Adek, baik ya, tenang ya, ibu kan ninggalinya sebentar, nanti juga main lagi, dan sebagainya main, atau langsung saja ke perilaku yang ingin dilakukan, aktivitas yang ingin dilakukan oleh anak. Main apa, main ini kan menyenangkan. Kalau bahasa saya ya, mungkin ibunya pasti memiliki bahasa yang lebih tahu gitu ya, sesuai. Ini lebih menyenangkan main itu loh, main boneka. Kalau perempuan saya tidak tahu ini anaknya perempuan atau laki-laki. Main ini, main itu, dan lain sebagainya. Itu terus menerus gitu ya. Tadi aja hypnosleep aja ada 3 waktu. Waktu sebelum tidur, 10 menit ketika anak tidur, dan bangun tidur. Itu pun tiga waktu itu pun jika tidak konsisten tidak akan efektif. Apalagi misalnya jika kali-kali, sekali, 2 kali, kadang ingat, kadang enggak, ya akan sangat sulit sekali ini. Makanya godaan hypnoparenting itu, hypnosleep itu harus ada repetisi yang terus-menerus istiqomah. Maka itu akan melekat, dan jangan lupa Teh di telinga kanan anak. Gitu, mungkin bahasanya sepertinya ibunya deh yang lebih tahu gitu ya. Usia kan beda-beda ya perkembangan bahasa anak. Kalau anak saya mungkin usia 16 bulan udah gini gitu bahasanya. Kalau ini usia 19 bisanya seperti apa, silakan disesuaikan saja. Itu mungkin Teh. Ambu menambahkan untuk Bu Cynthia ya. Kebetulan saya itu posisinya sama dengan Bu Cynthia, cuman beda tahun. Sama adik kakaknya beda tahun tuh. Nah sekarang, tapi setahun kemudian dari posisi Bu Cynthia nih, saya juga dulu setahun yang lalu mengalami hal yang seperti Bu Cynthia alami sekarang. Dan alhamdulillah udah bisa handle namanya anak-anak itu masa-masa tantrumnya Bu. Jadi kita benar-benar sabar aja di situ. Saya sampai nangis gitu, kenapa begini banget gitu ya Pak, menghadapi tantrum anak sampai udah gak kuat gitu, sampai pernah, aduh kenapa gak bisa nerima lagi gitu. Sama Bu, saya baterai apa ya Bu? Jangan khawatir, masa-masa itu bakal kelewatin, tahun kemudian atau 2 tahun kemudian pasti akan berlalu semua itu aja. Peluk jauh, betul ya. yang kuat ibu-ibu. Ya betul kata Mbak Dea ya, memang seperti itu. Makanya ada pernyataan 5 tahun pertama sabar aja, kuat gitu ya, soalnya pasti ngentel gitu ya sama ibunya. Iya, itu justru aneh ada yang sedih gini, pulang kerja, ibunya kerja, misalnya anaknya diam gak ada reaksi, gak menyambut, gak sedih, gak bahagia, gak apa, itu lebih sedih. Tibatan seperti itu, ya udah bersabar aja, mungkinnya rata-rata 5 tahun pertama. Tapi fokusnya jangan bandingkan sama AA-nya, itu aja. Titip saya jangan bandingkan sama AA-nya, beda. Mungkin AA-nya ada kurangnya di apa, adiknya ada di apa, itu berbeda. Gitu mungkin. Iya nih Teh Cynthia ya, itu jawaban dari Ambu ya, Ambu. Mungkin saya sedikit bahkan nih pengalaman dari saya pribadi. Jadi anak pertama ini hampir sama mungkin seperti anaknya Teh Cynthia ya, yang kedua itu lengketnya minta ampun.
itu saya coba libatkan dalam aktivitas yang memang sedang saya kerjakan nih. Misalnya kalau sedang masak, kita kasih aja wortel, suruh potong-potong dengan ini pisau mainan gitu atau apa gitu, dilibatkan saja. Atau misalnya suruh ngulek segala macam, insya Allah anaknya senang gitu. Terus kemudian berdasarkan tahap perkembangannya juga, memang usia segitu kan sedang belajar bonding ya gitu. Betul. Jadi anak ini sedang belajar bagaimana rasa aman dari ibunya, bagaimana merasa dicintai. Jadi insya Allah itu bersabar saja ya, seperti tadi pesan Teh Dea gitu. Tetap semangat, insya Allah masa-masa itu akan terlewati nanti setelah usia 5 tahun ke atas. Mungkin Ambu kita langsung ke pertanyaan berikutnya ya Ambu ya. Boleh, mangga. Sini ada pertanyaan lewat jalur chat ya. Sebentar. Mana ya? Nah, di sini ini ada pertanyaan dari Teh Iis nih, dari Jati Handap Bandung. Mau bertanya, dulu suka dapat wacana untuk menghindari kata jangan pada anak, melarang. Siap. Lalu bagaimana nih menasehati anak agar tidak melakukan hal yang salah? Satu-satu aja dulu mungkin Ambu ya. Ini pertanyaannya ada 2 dari TIIS. Kita satu-satu dulu aja. Oke, boleh. Udah? Ya, saya dulu pernah menulis artikel di Mozaik Psikologi gitu ya. Tentang kontroversial penggunaan kata jangan. Ya. Jadi perlu kita pahami bahwa mengapa itu ahli pendidikan, ahli psikologi melarang kata jangan. Bukannya di dalam Al-Quran juga banyak kata jangan itu. La gitu. La tusyrik billah gitu ya dalam surat Luqman gitu ya. Dan ratusan, puluhan mungkinnya larangan jangan lainnya. Kenapa? Wah, berarti itu menyalahi Al-Quran katanya. Ada yang sampai menyatakan demikian. Padahal itu mungkin karena belum tabayyun. Yang dimaksud dengan kita tidak boleh mengatakan kata jangan adalah ketika dalam kondisi rusuh. Dalam kondisi rusuh itu apa sih bahasa Indonesianya? Dalam kondisi terburu-buru. Dalam kondisi misalnya anak berlari, kita jangan kepanjangan nyebut jangan lari, itu kepanjangan. Tapi stop, berhenti, diam. Nah, gitu ya. Jadi maksud kata jangan tidak boleh itu ketika dalam keadaan tergesa-gesa, rusuh gitu. Itu sebaiknya jangan katakan kata jangan karena itu sangat tidak efektif. Bisa-bisa kalau kita terlalu banyak menggunakan kata jangan lari, jangan itu, anak kaburu ketabrak gitu ya. Kalau misalnya dalam kondisi demikian. Tapi ketika dalam kondisi rileks, anak rileks, otak anak bisa menerima, itu boleh-boleh saja menggunakan kata jangan, tapi itu pun tidak boleh sering. Mengapa? Karena sering, misalnya satu hari kita jangan ini, jangan itu 10 kali. Coba hitung, sebulan berapa kali? Sebulan kita bisa melakukannya 300 kali kata jangan. Akhirnya itulah menjadi sebuah kombinasi pada anak bahwa saya jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, jangan melakukan ini. Maka emang betul sekali redaksinya lah yang dirubah. Daripada negatif, jangan ini, lebih baik misalnya jangan lari-lari, ayo duduk di sini. Jadi bahasanya yang mungkin dirubah. Karena memang menurut ahli neurologi juga, misalnya sahabat-sahabat nih, jangan bayangkan gajah warna pink. Ayo, pada bayangin nggak? Dibayangin. Ya, pada ngebayangin kan, jangan. Nah, gitu sebetulnya ya, itu logika sederhana gitu ya, mengapa penggunaan kata jangan justru ketika jangan belok ke sini gitu, ada ya meme jangan belok ke sini, kita malah penasaran ini melakukan itu. Anak pun sama, ketika dilarang, jadi kita jangan fokus pada sesuatu hal yang tekstual, tapi fokus pada sesuatu hal yang substansial. Jadi bukan karena itunya, tapi mungkin pertama, jika kita terlalu banyak melarang, maka anak menjadi kurang percaya diri. Kemudian jika sering dikata jangan, maka akan berefek seperti apa?
Dan hal lainnya yang jika dilakukan secara terus-menerus, jangan ini, jangan itu, maka itu akan berefek tidak baik pada tumbuh kembang anak. Jadi alangkah lebih baik daripada menyebutkan kata jangan, kita ubah redaksinya pada hal-hal yang positif saja. Gitu mungkin. Oke, Ada yang ingin menambahkan? Mangga, parents semua ada yang mau menambahkan atau kita langsung ke pertanyaan berikutnya mungkin ya? Boleh, boleh. Nih, masih pertanyaan dari Teh Iis. Pertanyaan keduanya adalah pengaruh hipnosleep pada anak itu berapa persen nih, Ambu? Tergantung. Belum ada penelitian yang menyebutkan persentase itu. Sepengetahuan saya ya, yang mungkin saya masih minim, masih awam walau alam ya, kalau misalnya sahabat-sahabat mendapatkan referensi dari lain gitu, mangga silakan saja. Tapi sepengetahuan saya memang belum ada persentase yang tepat, yang pasnya berapa. Tapi yang menentukan tetap repetisi pengulangan dan sugesti positif diberikan pada berbagai aspek kehidupan, berbagai segmentasi kehidupan anak. Repetisi, pengulangan, istiqomah itulah yang menentukan efektif atau tidaknya hypnosleep, hypnoparenting. Jadi kalau misalnya baru sehari, 2 hari, kemudian baru komplain, wah ini ternyata tidak efektif, bla bla bla, itu pun dalam teorinya bukan seperti itulah hypnosleep. Tapi everyday dan itu satu sugesti saja, misalnya susah makan, berarti itu saja yang disonding. Jangan banyak-banyak, mama kan suka mau kebanyakan, mau semuanya ya. Itu tidak diterima oleh anak, mama, ibu-ibu, bunda-bunda semuanya, itu tidak diterima oleh anak. Jadi memang prinsipnya pertama repetisi, kemudian dilakukan bukan hanya saat tidur saja, pokoknya dalam aktivitas apapun yang memang rileks, dan kemudian itu sugestinya itu satu-satu dulu, jangan kebanyakan. Gitu, jangankan untuk anak, untuk dewasa pun kalau kebanyakan jadi bingung. Gitu. Iya nih. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya ya Ambu ya. Mangga, boleh. Ini ada dari Teh Dini, ingin bertanya bagaimana tips menasehati anak yang super aktif dan sulit untuk fokus. Usianya berapa ya? Boleh Teh Dini dijawab usianya berapa tahun ya anaknya? Usia 4 tahun. Super aktif seperti apa ya? Karena saya kadang anak aktif disebut hiperaktif, padahal aktif. Justru kalau anak pendiam justru itu tengar kalongan. Jadi itu berbahaya gitu ya, anak yang memang kebanyakan memang bagusnya dia aktif, bereksplorasi gitu ya. Karena mungkin stigma dari kita yang mengatakan itu super aktif, hiperaktif. Hati-hati penggunaan kata hiperaktif dan super aktif itu hati-hati. Saya teringat pernyataan dari seorang Gus Baha, misalnya ketika ada anak lari-lari di atas meja, ketika anak lari-lari di atas meja, kemudian orang tuanya marah, teriak-teriak kamu turun sambil marah, itu yang dosanya bukan anak, tapi orang tuanya yang membentak anak. Gitu, karena anak memang usia belum balik itu masih dalam proses pembelajaran adab seperti apa. Apalagi kalau masalah aktif ini memang anak kebanyakan aktif, apalagi pada usia 4 tahun, karena curiosity atau rasa ingin tahunya itu sangat tinggi pada usia-usia seperti itu. Gitu, justru kalau misalnya dia diam aja mungkin dia gak ada rasa ingin tahu, terserah weh. Jadi kurang kreatif akhirnya. Makanya saya tidak tahu ini yang dimaksud super aktifnya seperti apa. Apakah terus sulit fokus, usia segitu memang sulit fokus. Kenapa tayangan di Instagram itu cuman berapa detik waktu pas awal-awal ya, berapa detik gitu ya, 15 detik, berapa detik. Karena memang fokus manusia itu paling bisa segitu. Itu tuh untuk dewasa apalagi anak. Nah, jadi memang saya lihat dulu kalau usia 4 tahun memang gak mudah untuk fokus juga gitu ya.
pasti dia bercabang gitu pikiran teh kaditu kadia gitu ya, bukan hanya mama. Bukan hanya mama nu kaditu kadia, anak-anak pun rata-rata pada usia SD lah ya baru benar-benar bisa fokus. Tapi jika penanganan kita salah pada usia misalnya anak 4 tahun, kita sudah menganggap anak kita hiperaktif lah, super aktif lah, gak mau diem lah, nakal dan lain sebagainya, gak fokus, akhirnya disebut bodoh. Einstein pun gak fokus. Einstein pun masa kecilnya gak fokus, disebut orang gila malah. Nah gitu ya, jadi intinya apa ya, jangan cepat-cepat menjudge, jangan mudah menjudge ini anak seperti apa, apalagi usia 4 tahun. Jadi saya tidak tahu ini super aktifnya seperti apa. Tapi kalau aktif seperti biasa, kita wadahi saja, kita fasilitasi saja, biarkan dia bereksplorasi pada usia itu. Karena usia itu usia bermain. Kalau kata Bunda Eri Risman, pintar itu ada waktunya gitu ya. Nah mungkin karena standar kita terlalu tinggi, walau alam, standar kita terlalu tinggi, akhirnya anak teh gak bisa fokus, harus belajar, terus akhirnya anak yang aktif yang gak mau diam disuruh diem gitu ya. Ya anak stres gitu, usia 4 tahun sudah stres gitu. Gitu kasihan juga anaknya ya. Kalau usia 4 tahun memang aktif sih. Kalau super aktif, kalau benar-benar super aktif, gini, ciri anak gak bisa fokus teh ngelihat mata kita juga gak bisa dia. Cuma berapa detik dia melihat mata kita. Kalau gak kayak gitu, udah deh anak normal-normal aja kayaknya. Tapi kalau anak sudah misalnya gak benar-benar gak mau lihat kita, benar-benar itu silahkan diperiksakan kepada psikolog. Tapi jika tidak seperti itu anak kita normal-normal saja. Jangan perlakukan anak kita seperti anak yang tidak normal. Gitu. Terus jangan juga anak aktif itu jadi dikasih gadget. Sampai diam. Nanti lebih sulit nanti kalau misalnya sudah kecanduan lebih sulit lagi, lebih complicated lagi masalahnya gitu dibanding aktif. Kalau saya mah mending anak aktif daripada anak tengar kalungan diem tunggu tutut gitu ya. Ataupun akhirnya dikasih gadget biar diam, tapi nah ibu-ibu suka kayak gini nih, pas anak aktif dikasih ini anak bermasalah aktif dikasih gadget, pas udah gadget bermasalah lagi karena kecanduan. Jadi konsultasi lagi gitu. Ya mungkin ibunya yang lebih tahu dia itu aktif, super aktif, tapi intinya baca-baca, kita harus membedakan mana yang aktif ataupun hiperaktif, super aktif gitu ya kalau menurut ibu tadi. Gitu Ya. mungkin. Oke, ini mungkin tambahan juga lagi nih Ambu ya, memang usia 4 Boleh tahun enggak? Fisiknya juga sedang berkembang ya gitu. Jadi iya betul. Kenapa anak sering lari? Itu memang sama sudah diinstal supaya memang dari tahun ke tahun bisa lebih bagus gitu ya. Nanti kan pengaruh juga betul. Konsentrasi ya gitu. Dengan anak berlari itu anak nanti bisa belajar motorik kasarnya, kemudian keseimbangannya. Betul. Sampai dengan usia 7 tahun, nanti ketika udah SD usia 7 tahun, fisiknya sudah bagus, insya Allah nanti konsentrasinya akan bagus juga nih Bunda. Iya. Ya. Oke nih Ambu, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Oke, boleh. Nih, yang ini dari Haifa, dari Bunda Haifa. Iya. Anak yang ketiga, dia gampang marah, sensian, emosian, seringnya kalau bangun tidur tuh nangis, tapi nggak jelas apa yang dia mau. Kalau ada yang dari siapapun, dia gampang marah. Terus, dia itu sering pengen yang orang lain punya. Kalau nggak dikasih, marah-marah. Saya bingung harus gimana nih cara bicara ke anak saya. Itu aja sih, Bu. Usianya? Usianya belum disampaikan nih. Bunda Kalau boleh tahu usianya, soalnya kan beda-beda. Beda-beda, nanti khawatir salah juga gitu ya usianya. Gitu. 3 tahun nih Ambu, sudah ada jawabannya. 3 tahun, oke. Begini, usia 3 tahun pertama, masalah pertamanya bangun tidur, nangis, dan gak jelas gitu maunya apa, digini gak mau, digitu mau. Saya rasa usia segitu memang kayak gitu ya, ya Teh ya?
Iya, Ya, betul. kalau bangun tidur nangis mungkin karena belum warak, belum warak tidurnya, mungkin karena keganggu, karena pusing, karena apa. Udah deh, kita perlakukan anak kita seperti bagaimana kita ingin diperlakukan. Kalau kita lagi tidurnya keganggu, misalnya kan anak juga kayak saya rasa apakah setiap bangun tidur seperti itunya. Nah, kalau misalnya tidak setiap bangun tidur, kita bayangkan pada diri kita. Kalau kita lagi tidur, misalnya keganggu, kita juga kan, kalau kata orang Sunda, can kumpul pengacian gitu ya. Lulungu gitu, masih pusing gitu ya, harus berbuat seperti apa. Akhirnya dikasih ini gak mau, dikasih itu gak mau, jadi akhirnya ngamuk gitu ya. Bagi saya, kalau usia 3 tahun, kalau misalnya masih dalam rangka yang tidak everyday dan itu misalnya ngamuknya sampai seperti apa, nangis aja itu normal. Itu adalah bentuk ekspresi dirinya. Mengapa saya sebutkan normal-normal? Biar kita itu lebih sabar. Ya, karena mungkin kita tidak tahu itu, kita menyangka itu abnormal, kita menyangka itu tidak normal, akhirnya perlakuan kita memperlakukan anak kita seperti yang tidak normal. Gitu ya. Ini apa? Coba teh ditanya barangkali haus. Nah, gitu ya. Jadi banyak hal yang memang bahasa ekspresi anak itu yang mungkin kita belum pahami, tidak pahami gitu ya bahasa. Akhirnya ini begini bukan, begitu bukan dan lain sebagainya. Itu kita semua cek gitu, semua cek dan insya Allah kita akan ketemu gitu. Apa sih yang membuat anak menangis dan akhirnya anak nantinya akan ditenangkan oleh apa? Itu problem yang pertama, masalah itu. Terus apalagi tadi teh? Punya orang lain ya, mau ngambil punya usia 3 tahun. Iya, betul. Usia 3 tahun, jangankan usia 3 tahun, usia 0 sampai 7 tahun itu belum benar-benar tahu kepemilikan. Rumus kepemilikan. Dia belum benar-benar mengetahui mana miliknya, malah milik orang lain ya, saya rasa milik bersama. Milik dia tidak boleh diambil sama orang lain, tapi milik orang lain dia pun mau. Ya, Egosentrismenya itu sangat tinggi pada usia-usia itunya. Jadi memang kita tidak boleh memaksa anak untuk dewasa, untuk langsung dewasa. Dia langsung harus tahu mana kepemilikan gitu ya. Jangankan anak-anak, orang dewasa pun banyak yang korupsi, dia tidak tahu kepemilikannya. Gitu ya. Banyak yang korupsi, uang korupsi gitu ya. Jadi tidak tahu dia kepemilikannya itu hak siapa gitu ya. Apalagi anak kecil usia 3 tahun, memang itu sangat wajar sekali gitu jika dia belum tahu kepemilikan. Akhirnya kita hanya terus sounding saja, kita terus ajarkan saja bahwa ini milik kamu, itu milik orang lain. Ade mau gak milik Ade diambil sama orang lain, dipaksa sama orang lain diambil, Ade mau gak? Dia bakal bilang gak mau. Dan itu bukan sekali 2 kali diingatkannya ibu-ibu. Bukan sekali 2 kali, ini gak efektif, cenah diomongan kayak gitu mah udah bosen. Nah suka kayak gitu ya, suka bilang udah bosen. Kita menjadi orang tua itu bukan hanya saat anak-anak saja, hingga anak remaja, hingga dewasa. Ibu itu akan menjadi alarm terhebat untuk anaknya. Misalnya ketika membangunkan anak, di jam baru jam 4, udah jam 7, sudah sekolah. Padahal baru jam 4. Nah, ibu itu sampai nanti anak-anak kita usia remaja, usia dewasa pun kita akan terus menjadi alarm gitu ya untuk anak-anak kita. Makanya jangan lelah misalnya untuk mengingatkan tentang kepemilikan ini. Karena memang memang anak memang harus tahu, lama-kelamaan harus tahu dia kepemilikan bahwa itu bukan milikmu. Mana milikmu, mana milik orang lain itu harus tahu. Tapi itu terus-menerus repetisi terus-menerus dengan bahasa yang tentu sesuai dengan anak, dan anak pun langsung dia berpikir, dia diajak berpikir, ini misalnya ada mainan miliknya, ini mainan milik siapa? Milik Ade. Boleh gak misalnya temennya tiba-tiba ambil? Dia bakal langsung mikir, gak boleh. Sama. Teman Ade pun sama, gak boleh Ade ambil tanpa izin, gak boleh Ade mau. Nah itu pasti misalnya ibu, udah itu mah udah dilakuin katanya teh. Enggak, nah saya harus ini hypnosleep ataupun metode parenting lainnya akan sangat efektif jika dilakukan repetisi pengulangan. Gitu, istiqomah terus-menerus secara konsisten dan persisten, itulah sabar. Pahalanya sangat luar biasa sekali. Terus saja,
terus ngahiang jika radio butut. Disebut jika radio butut kita tidak mengapa. Insya Allah jika terus menerus asa dengan cara yang baik, tidak dengan marah, membentak, keras, kasar, insya Allah itu akan membekas dalam diri anak, dan itu anak akan selalu mengingat kelembutan dari orang tuanya. Itu yang kedua. Ada satu lagi Asana mah masalahnya teh ngamuk. Apa udah? Apa udah barusan? Ya, ini si Ambu tadi kalau misalnya nggak dikasih nih permintaannya suka marah gitu. Oh iya tadi ya. Ya mungkin karena belum tahu kepemilikan teh ya. Begitu teh karena belum tahu kepemilikan, jadi nyangkanya pokoknya semua barang milik barengan gitu ya. Belum tahu itu punya siapa, itu punya orang lain, itu punya saya ya. Sebelum jalur kuning melengkung masih milik bersama. bukan seperti itu ya. Itu mungkin nyangkanya makanya marah karena begitu. Tapi jadi itu ada simbiosis efek domino. Jika kita menyampaikan yang satu, prinsip yang satu, insya Allah masalah yang lainnya akan selesai. Gitu mungkin. Iya nih, kalau misalnya saya perhatikan nih pertanyaan-pertanyaan dari bunda-bunda semua ini lebih banyak mengkerucut ke anak-anak balita ya gitu sepertinya. Iya. Nih kayaknya nanti mungkin Ambu bisa berikutnya kita bahas kalau ada webinar-webinar lagi ini tentang karakteristik anak balita gitu ya. Memang berbeda sama anak-anak di atas 7 tahun ya gitu. Jadi memang ada karakteristik berbeda yang harus kita pahami gitu sesuai dengan usianya. Kemudian bagaimana cara penanganan yang tepat agar bisa membekasnya positif kepada diri anak ya. Apalagi di usia 7 tahun ke bawah ini kan sebenarnya yang lebih berkembang itu adalah pusat perasaannya ya kalau kata Ibu Indri. Betul. Jadi bagaimana bisa kita menghadirkan kenangan yang positif pada anak di usia balita ini ya Bu ya kayaknya. Iya, betul. Nih, sepertinya pertanyaan dari bunda-bunda semua sudah semuanya Ambu jawab. Alhamdulillah. Nih dari Ambu sebelum kita tutup acara malam ini, closing statement-nya seperti apa nih pesan-pesan buat bunda-bunda semua? Oke, sebelumnya saya apresiasi dulu terhadap mama-mama, bunda-bunda yang ada di sini. Ini adalah sebuah langkah besar. Ketika kita memiliki interest, ketika kita tertarik pada acara-acara seperti ini, meskipun baru niat saja itu insya Allah akan bernilai pahala. Ya, mudah-mudahan itu menjadi sebuah langkah positif untuk kita terus membersamai tumbuh kembang anak gitu ya. Termasuk dengan cara metode parenting itu sangat banyak sekali. Jangan kita misalnya pusing metode parenting apa asal hidup asal anak maju, itu kita tidak bisa seperti itu. Jangan sampai kita menangis nanti ketika anak sudah remaja. Biasanya anak mulai bermasalah pada usia remaja hingga dewasa pun ada masa krisisnya. Makanya ada yang namanya quarter life crisis. Setelah quarter life crisis ada namanya middle life crisis. Artinya semua masa perkembangan ini memiliki krisisnya masing-masing ya, dan itu tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas hidupnya. Metode hypnoparenting ini adalah salah satu metode saja yang bisa kita gunakan untuk membersamai tumbuh kembang anak kita. Semua metode silakan bisa dilakukan dengan ini, dengan itu, dengan metode apapun bisa dilakukan. Yang penting kita konsisten, kita terus bersabar. Itulah kunci dari menjadi seorang tua. Menjadi seorang orang tua adalah sabar. Ingat, untuk hypnoparenting ada 2 metode. Yang pertama hypnosleep dan yang kedua modeling, dan kedua metode ini akan berjalan beriringan, akan sangat efektif jika dilakukan repetisi ataupun pengulangan, dan sugestinya itu bukan hanya saat anak mau tidur 10 menit setelah tidur dan bangun tidur saja. Pada semua keseharian anak silahkan sugesti positif terus diberikan, sounding diberikan dalam keadaan anak rileks. Insya Allah ketika gelombang anak berada dalam alfa hingga theta itu akan sangat efektif sekali untuk memberikan sisi positif
atau sugesti positif pada anak. Mengapa? Karena jika hal-hal demikian, sisi positif itu diberikan, itu emosi anak misalnya bahagia yang dominan pada dirinya, maka itu akan melekat pada diri anak karena itu tersimpan dalam alam bawah sadar anak. Dan jika tersimpan di dalam alam bawah sadar anak, maka itu long term memory. Memori jangka panjang, bukan hanya emosi sedih saja. Bukan hanya emosi marah saja, takut, jijik, dan lain sebagainya, tapi emosi-emosi positif pun insya Allah akan tersimpan dengan sangat kuatnya pada diri anak, dan itu akan menentukan kualitas hidup anak ke depannya. Maka kita sebagai orang tua tinggal memilih, ingin memberikan kenangan, ingin memberikan bekas kenangan yang positif atau negatifkah pada diri anak-anak kita. Mudah-mudahan Bunda-bunda yang hadir semua di sini adalah sosok ibu yang begitu sangat hangat, supel, menjadi sahabat, partner terbaik untuk anak-anaknya, sehingga menjadi salah seorang ibu yang selalu ada untuk anaknya, dan orang pertama yang diingat oleh anaknya ketika anak sedang bersedih, menjadi pundak pertama untuk anak-anak kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita semua di sini diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan langkah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin dari saya. Nun wal qalami wa may yasrun billahi fisabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kita tutup nih acara kita malam ini, apa perlu ada sesi foto-foto nih? Apakah kondusif buat bunda-bunda semua untuk menyalakan? Boleh, kenang-kenangan Bunda. Yang kondusif untuk menyalakan layarnya boleh dinyalakan ya. Kayaknya nih Ambu, kayaknya kondisinya tidak ini ya. Tidak apa? Biasa kalau ibu-ibu ya, kayaknya kondisinya biasa kalau kita mendengarkan materi itu sambil ngelonin anak segala macam seperti itu. Gak apa-apa Bunda, Oke. yang ada aja. Yang ada aja itu ada beberapa yang udah ada ya. Ya, udah gak apa-apa. Nanti ya sama Teh Indah untuk difoto karena saya pakai HP nih. Iya, boleh. Coba ya. 1, 2, 3. Kita coba lagi ya, kita 3 kali ya. 1, boleh. 2, 3. Nah, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Buat bunda-bunda semua, buat parents semua atas antusiasnya. Ilmu ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan malam ini benar-benar bisa kita praktekkan ya. Kuncinya adalah tadi pengulangan, konsisten, dan sabar. Insya Allah bisa kok gitu merubah perilaku. Terima kasih juga buat Ambu Eva yang sudah bersedia sebagai pemateri malam ini. Insya Allah nanti sama-sama lagi nanti kita infokan. Jangan lupa di follow Instagramnya ya. Instagramnya Ambu Eva di Eva Nur Khofifa, dan kemudian Instagram saya di Neni_Haini85. Terima kasih sekali bunda-bunda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bunda-bunda semua, sehat selalu. Saya izin live ya. Assalamualaikum. Salam.
Saya juga izin live ya. Assalamualaikum.